Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Coki Cungkring Jalan-Jalan. Kita ketemu lagi Chef Yudi. Hai, ketemu lagi dengan saya, Chef Yudi di channelnya Coki Cungkring Jalan-Jalan. Oke, kali ini akan membahas kue balok. Kue balok. Oke, Chef. Kita kupas habis tentang kue balok, Chef. Siap. Jadi di konten hari ini ada lanjutan di konten ini ada question dari Coki Cungkring yang akan mengupas tuntas tentang kue balok ya. Gimana nih Cok? Mau tanya apa nih? Mau tanya ini, Chef. Di kedai Kang Suten ini ada sisnya rasa coklat, terus keju, original, anggur, sama kombinasi. Ya mana nih? Gimana, Chef? Cobain rasanya, Chef. Ya nih. Jadi di sini kue balok di sini itu sudah mulai mengalami inovasi ya, inovasi sesuai dengan perkembangan zaman tapi tetap menjaga otentik dari kue balok itu sendiri. Nih lihat nih, masih kerasa memang seperti balok aku, tapi memang otentiknya seperti ini kue balok. Ini asli ya, kopi balok kayak gini ya, keras gitu ya. Keras memang, tapi nggak keras-keras banget, masih bisa dimakan. Ya. Tapi kayak yang sekarang kan udah dikombinasi banyak banget ya, Chef. Ada yang lembut, ada yang lumer. Ya. Jadi kalau kita lihat di kue balok di sini itu kalau dari basicnya tuh masih sama seperti basic kue balok yang otentik, Jadul itu ya. jadul. Jadi memang kalau saya sendiri juga seneng kalau ada suatu tempat atau teman-teman yang mempertahankan dan menaikkan kembali dari kuliner tempo dulu yang diperkenalkan lagi ke zaman sekarang seperti itu. Oke, Chef, ini asal usul dari kue balok bagaimana, Chef? Kira-kira. Oh, kue balok. Kue balok ya. Sambil makan boleh? Boleh. Jadi kita cobain dulu kue balok. Aku juga lama banget nggak makan kue balok. Nah, kebetulan di sini salah satu teman kita ada yang buka kue balok di mana nih? Di Bobosan. Nah, cobain dulu. Sangar bro, makan balok. Balok dimakan orang Jawa. Nah, gimana, Chef, dengan rasanya, Chef? Rasanya hampir sama seperti kue yang lain. Kayak apa tuh namanya, kue jadul, brownies jadul kayak gitu ya. Kalau kue balok itu menurut sepengetahuan saya tuh kalau nggak salah nih, kue balok itu berasal dari Garut, Kota Bandung. Jadi memang kue balok ini kenapa dibikin kayak gini tuh memang ini filosofinya dalam banget bro. Filosofinya dalam banget. Zaman dulu itu ya. Zaman dulu banget nih. Gimana itu filosofinya? Jadi kalau filosofi di dalam kue balok ini sendiri memang dibuat sebagai pengganjal waktu zaman dulu tuh susah cari makan. Jadi bukan masalah gede nggak gedenya, segini aja tuh mereka tuh buat zaman penjajahan nih, buat sehari dicukup-cukupin mereka, tapi buat ganjil perut mereka cukup segini karena memang dibikin kayak bandat kayak gini, tapi memang sengaja untuk mengenyangkan gitu. Tapi setelah berkembangnya zaman masuk dalam sebuah kuliner, diimprove, inovasi, ada yang ditoping keju, ditoping coklat, anggur gitu ya, kombinasi vanila kayak gitu. Jadi improve-nya lebih ke toppingnya, tapi kalau untuk ke otentiknya masih sama kue balok seperti zaman dulu gitu. Gimana? Berarti dari Bandung ya? Dari Garut, Bandung. Garut. Betul. Oke, Chef, menurut Chef Yudi, resep yang menonjol dalam kue balok ini apa ya, Chef? Kalau tadi saya cobain wis seolah-olah saya tuh pengamat analisa makanan, padahal ceng ceremen.
tapi udah terkenal kok Cak. Tapi kalau menurut saya makan tadi sedikit ngerasain tuh, kalau saya boleh tebak di sini dia menggunakan tepung terigu protein sedang. Protein sedang, dia tetap pakai apa namanya? Pakai gula pasir, terus tetap ada pakai pengembang. Tapi kalau tempo dulu tuh mungkin apa ya? Pengembang dari pendahulu-pendahulu kita lebih menggunakan yang alami ya. Tapi kalau sekarang lebih digampangkan, kalau kita bikin kue ada namanya sudah kue gitu kan. Segala macam buat pengembang segala macam sekarang udah bisa. banyak. Hermita. Kan memang bisa juga sama ya. Jadi sekarang sudah banyak sekali dan dimudahkan untuk membuat satu produk. Jadi jangan malas-malas nih kalau di rumah ada bahan, improve bikin suatu makanan. Bagi seorang chef itu ya harus pintar-pintar berkreasi. Terutama yang muda-muda kayak saya, ini masih muda sebenarnya sih. Itu Chef. Improve kalau ada kesempatan ngisi waktu luang, apa yang ada di pikiran, ada ide, terus misalnya nih nemu kayak kue balok, oh ya baca sejarah makanan ada kue balok, diimprove lah. Oke Chef, ini digabungin sama ikan teri nyambung nggak Chef? Ini sama ikan teri bisa nyambung, Bisa. bisa nyambung. Tapi gimana caranya bikinnya? Nanti itu tantangan buat Coki Cungkring aja deh kayaknya deh. Iya enggak? Memang secara logika siapa sih yang kue kok pakai ikan teri gitu. Tapi kalau kita udah bicara masalah kuliner, masalah makan, masalah improve nih terutama nih, jangan salah nih. Tadi apa? Ikan asin. Oh. Ikan asin bisa masuk ke sini loh. Tapi udah nggak mungkin berupa ikan asin. Nah, ikan asin itu sudah di apa namanya tuh? Kombinasi dipakai hanya berapa persen dari ikan asin itu Betul. bisa hanya untuk ngambil gurihnya. Dari asinnya itu bukan ngambil dari garam, tapi betul, dari betul. ikan asin itu. Think smart nu namanya, bukan Keren. bukan Chef. masalah Keren, ikan keren, asin Chef. terus dimasukkan ke dalam roti, enggak. Ya, betul. Cuma diganti untuk mengganti garam, dia bisa pakai dari ikan asin itu dicop kah atau bagaimanakah, terus di oven biar dia kering baru dihaluskan buat untuk campuran tepung roti untuk mengganti gurih dari garam. Karena di sini pasti dia menggunakan tepung terigu, terus ada gula, pasti juga ada garam di sini. Nggak mungkin dia nggak pakai garam atau juga mentega juga dia bisa buat kurangi asin seperti itu. Makan lagi. Chef Yudi pinter banget ya jawabnya. Sebenarnya saya cuma pinter ngomong aja, nggak bisa masak. Oke Chef, ini berada di mana Chef? Kita lagi ada di salah satu teman kita nih, bos besar dari Bandung, Kang Sute, Di Jalan Gunung Slamet, Jalan Gunung Selamat, Bobosan, Bobosan, Purwokerto Utara. Purwokerto Utara. Kalian Main ya? ke sini. Mau datang aja di sini di map juga ada. Nyobain kue balok Kang Sute. Oke pemirsa, sekian dulu video dari saya dengan Chef Yudi. Kita nantikan video-video berikutnya. Dan jangan lupa, kalau yang masih penasaran, masih pengen tanya-tanya tentang apa tuh kue balok, atau pengen ada permintaan request, Resep gitu ya. boleh dong gandeng temannya siapa lagi, kupas tentang masakan apa, tentang filosofi tumpeng, atau tentang makanan tradisional Banyumas tuh yang paling tradisional apa. Karena saya yakin di sini Cok, karena kita kan ini memang menyeluruh ya, tapi kita kan sekarang berada di kota Banyumas. Sekarang kita nggak usah bicara di kota lain dulu deh, terutama yang orang-orang Banyumas yang lihat konten ini, coba mulai dipikirkan deh, mulai dipikirkan. Kira-kira nih peninggalan nenek moyang kita di Banyumas dulu makanan apa aja, ya enggak? Bolehlah dihitung apa yang hits. Ada ketu goreng misalnya, ada jenang, ada nopia, ada bakpia, apalagi coba. Dan itu tergolong makanan appetizer atau dessert atau main course. Coba mulai dipikir. Nah, biar kita apa namanya? Kalau kita ada kalimat seperti ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya. Apalagi buat kita anak-anak muda, kita harus menggali tentang sejarah
yang ada di tempat kita, terutama Banyumas. Banyumas, terutama di kontennya Coki ini kan kuliner dan wisata. Berarti kalau kita lagi bicara kuliner, apa tuh kuliner tuh tentang Banyumas, ada makan apa aja. Coba di sini komen, nanti di kolom komennya Coki, makan Banyumas apa aja sih? Dari teman-teman kalian semua, ada yang dari mana nih? Daerah asal Purwokerto, misalnya ada Banyumas, ada daerah Cilongok, atau mungkin daerah mana aja. Makanan khas daerah kalian apa sih? Tulis di bawah sini. Di komen ya. Di komen kalian, di Oke, komen siap. channelnya Coki ini, coba. Saya Sebanyak-banyaknya, tunggu. oke? Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share. Juga bunyikan lonceng supaya tahu perkembangan Jangan lupa. video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Chef. Sampai jumpa lagi besok lagi. Siap.